Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah Wiranti. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyadi, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Putia Resti Permana, saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 di Universitas Jambi. Saya Leli Nisi, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022. Setelah melakukan observasi di SMA Negeri 2 Kota Jambi, kami mendapati ada beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah. Di dalam kelas, dia tidak semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, setelah kami melakukan wawancara lebih lanjut terhadap siswa tersebut, ternyata alasannya karena guru kurang menerapkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Di sana, guru hanya menerapkan metode ceramah saja. Untuk itu, kami membuat media pembelajaran agar nantinya media tersebut bisa memotivasi atau menarik bagi siswa, sehingga nantinya siswa tertarik dan tidak bosan di dalam kelas. Kali ini kami menggunakan media audio visual yang kami buat menggunakan aplikasi Canva. Di dalamnya terdapat gambar, tulisan, dan juga suara, sehingga diharapkan agar peserta didik tertarik dalam proses pembelajaran. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran yang telah kami buat. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur novel. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang unsur-unsur novel. Sebenarnya novel itu ada dua unsurnya. Yang pertama ada unsur intrinsik, yaitu unsur pembangun yang berasal dari dalam teks. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur pembangun yang berasal dari luar teks. Namun pada pertemuan kali ini kita khusus hanya membahas tentang unsur intrinsik saja. Unsur intrinsik novel ada 8. Yang pertama ada tema, kemudian latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, alur, amanat, dan gaya bahasa. Langsung aja ke tema. Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Jadi dia terkait dengan makna-makna kehidupan. Ide cerita secara keseluruhannya tuh apa? Berkisah tentang pendidikan kah, perjuangan, percintaan, persahabatan, atau mungkin hal-hal lain. Kemudian latar. Nah, latar ini menggambarkan 3 hal. WTS, waktu, tempat, suasana. Nih. Nah, misalnya langsung aja ya contohnya. Ini adalah kutipan Ronggeng Duku Paro karya Ahmad Tohari halaman 7-9. Udara kemarau makin malam makin dingin, pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan menciptakan keakraban antara manusia dan seterusnya. Di sini ketika kalian mau membaca udara kemarau, berarti saat itu waktunya adalah musim kemarau. Makin malam makin dingin. Ada cahaya bulan di sini. Berarti ini waktunya pada malam hari. Kira-kira ketika ada anak-anak yang bermain di bawah cahaya bulan di musim kemarau, kemungkinan tempatnya berada di sebuah ada halaman yang kering di pedesaan gitu ya. Suasana seperti apa? Nah, kalian bisa lihat. Mungkin suasananya akrab karena anak-anaknya pada suasananya bahagia begitu ya, akrab, mereka bermain bersenda gurau di bawah cahaya bulan. Kesederhanaan tapi bahagia gitu. Kemudian tokoh. Tadi unsurnya adalah ada tokoh, ada penokohan. Itu 2 hal yang berbeda. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita. Berdasarkan perannya ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Dan berdasarkan pengembangan plotnya ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis itu yang tokoh baik, antagonis itu tokoh jahat, dan tritagonis ini adalah tokoh penengah gitu. Beda lagi dengan penokohan. Kalau penokohan ini tuh teknik yang digunakan pengarang untuk menggambarkan watak tokoh dalam cerita. Ada 2 jenis penokohan. Ada penokohan dengan teknik analitik dan teknik dramatik. Kalau teknik analitik itu digambarkan langsung oleh penulis. Misalnya ada satu kalimat,
Dimas adalah seorang anak yang rajin dan suka membantu teman-temannya. Dari satu kalimat ini kita tidak usah berpikir dua kali bahwa watak Dimas itu memang rajin dan suka menolong gitu, karena sudah dijelaskan langsung, ditulis langsung oleh pengarang. Enak nih. Nah, ada juga penokohan dengan teknik dramatik. Kita harus menyimpulkan lewat dialog antara tokoh, lewat deskripsi lingkungan. Misalnya dideskripsikan sebuah lingkungan yang sebuah kamar yang sumpek, baju-baju kotor berserakan, spray yang keluar misalnya, kemudian ada sarang laba-laba. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan, bisa jadi si tokoh pemilik kamar itu adalah tokoh berwatak jorok misalnya, tidak rajin gitu. Kemudian deskripsi fisik dari si tokoh, jalan pikiran tokoh, dan juga perilaku serta bahasa tokoh. Nah, ini adalah contoh analisis unsur tokoh dan penokohan dari kutipan novel Gadis Pantai karya Pak Pramoedya Anantatur. Kau senang di sini, Sahaya Bendoro. Kau suka pakaian sutra, Sahaya Bendoro. Di sini ada dua tokoh, yaitu Bendoro dan si gadis pantai. Ketika gadis pantai ini selalu menjawab Sahaya Bendoro, berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis yang patuh, menghormati tokoh Bendoro ini gitu ya. Kemudian ada kalimat berikutnya, dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-usap rambutnya, tak pernah emak dan bapak berbuat begitu padanya. Di sini adalah teknik penggambaran dengan deskripsi perilaku tokoh, yaitu perilaku Bendoro yang mengusap-usap rambut si gadis pantai. Ini menunjukkan bahwa Bendoro ini penyayang gitu ya, lembut gitu. Paragraf berikutnya, gadis pantai telah jadi bagian dari tembok khalwat. Ia angkat pandangnya sekilas ke depan sana ketika dari pintu samping Bendoro masuk. Ia mengenakan sorban, teluk belanga sutra putih, sarung bugis hitam, selembar selendang berenda melibat lehernya. Selopnya tak dikenakannya. Pada tangan kanan ia membawa tasbih, tangan kiri membawa bangku lipat tempat menaruh Quran. Dari deskripsi fisik ini, teknik deskripsi fisik ini kita bisa menyimpulkan bahwa si Bendoro ini adalah orang yang religius, tertib gitu ya. Dia akan melakukan ibadah benar-benar khusyuk, ingin khusyuk. Jadi menggunakan pakaian terbaiknya, rapih, bersih begitu. Bisa dibedakan ya antara tokoh dan penokohan. Nah, ini dia sudut pandang atau point of view. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam menampilkan tokoh, atau kita bisa katakan ini tuh mempertanyakan di mana sih posisi pengarang dalam cerita. Kalau dia ada di dalam cerita, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan kalau pengarang itu bertindak sebagai pengarang, dia tidak terdapat dalam cerita, dia bukan tokoh dalam cerita, berarti sudut pandangnya adalah pengarang itu sebagai orang ketiga gitu. Jadi pertama ketika kamu ingin menganalisis sudut pandang, cari dulu pengarang ini tokoh atau bukan sih. Kalau tokoh berarti dia orang pertama, kalau bukan berarti dia orang ketiga. Orang pertama sendiri ketika pengarang menjadi tokoh, dia bisa menjadi orang pertama sebagai pelaku utama atau orang pertama sebagai pelaku sampingan. Kalau pelaku utama berarti ya bisa membedakan ya antara pelaku utama dengan pelaku sampingan gitu. Kalau pelaku utama itu yang mengalami konflik diceritakan dari awal sampai akhir cerita. Nah, kalau orang ketiga itu ada dua jenis, ada orang ketiga serba tahu dan ada orang ketiga terbatas. Ini kan gini ceritanya. Pengarang itu ada di luar cerita. Dia bertindak sebagai pengarang yang menciptakan tokoh-tokoh di dalam cerita. Jadi ketika si pengarang ini mampu mendeskripsikan fisik dan pikiran, isi kepala, isi hati dari tokoh, berarti dia adalah orang ketiga yang serba tahu. Tapi ketika orang ketiga ini hanya bisa mendeskripsikan fisik saja, berarti dia adalah
orang ketiga terbatas gitu ya. Biasanya orang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu maupun orang ketiga terbatas itu menggunakan kata ganti dia, ia, atau menyebut nama tokoh. Sedangkan ketika sudut pandang orang pertama, pengarang adalah tokoh, pengarang hadir dalam cerita dan kata ganti yang digunakan biasanya aku atau saya. Unsur berikutnya adalah alur atau plot. Ini adalah rangkaian peristiwa. Alur sendiri ada alur maju, alur mundur atau flashback, dan alur campuran. Kalau maju itu berarti misalnya dari bangun tidur, sarapan, berangkat sekolah, belajar, pulang lagi. Kalau mundur itu berarti ada orang kemudian teringat peristiwa masa lalu, menceritakan masa lalu. Tapi kalau campuran itu adalah campuran dari keduanya, gitu. Ini dia tahapan alur yang pertama adalah tahap orientasi. Di sini pada tahap awal ini isi novel adalah untuk mengenalkan latar waktu, tempat, suasana, dan juga tokoh yang ada di dalam novel. Berarti orientasi itu adalah pengenalan tokoh dan latar. Kemudian ketika setelah itu muncul konflik. Kemudian makin lama konflik akan makin banyak dan semakin rumit. Itu disebut komplikasi. Kalian bisa mengingat ketika orang sakit jantung, sakit diabetes, sakit hepar misalnya, paru-paru, nah itu berarti komplikasi. Sudah makin banyak persoalan, komplikasi. Memuncak adalah klimaks, dan nanti persoalan yang sudah memuncak ini lama-kelamaan akan menemukan jalan keluar di akhir cerita, yaitu resolusi. Gitu. Selanjutnya adalah amanat. Amanat ini adalah pesan atau hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca sebuah cerita. Bisa jadi pembaca ini meneladani dari tokohnya, dari ceritanya, dari persoalannya, kemudian bagaimana si tokoh itu menemukan solusinya gitu. Nah, jadi amanat ini dibuat atau disimpulkan sendiri oleh pembaca. Terakhir adalah unsur gaya bahasa. Penggunaan majas dalam penyampaian cerita. Fungsinya buat apa? Agar karya sastra berbentuk novel ini lebih indah menggunakan bahasa yang figuratif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai unsur intrinsik novel, dan mengenai unsur ekstrinsik akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, itu tadi media pembelajaran audiovisual yang telah kami buat untuk diterapkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Diharapkan dengan media audiovisual tersebut sehingga siswa dapat lebih aktif dan memiliki semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.